Shalom, senang sekali bisa menyapa Anda semua di ibadah online GBI Putra. Ibadah minggu ini menandai 13 tahun perjalanan gereja kita sejak pertama kali diresmikan pada minggu terakhir bulan Maret 2008. Kita harus meyakini bahwa gereja kita tetap ada semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan salah satunya melalui dukungan setiap jemaat di tempat ini. Karena itu, kita harus berterima kasih kepada Tuhan dan juga kita boleh tetap mendukung dan mendoakan gereja kita di tahun-tahun yang akan datang. Rekaman ibadah gereja ini bisa diikuti setiap saat melalui channel YouTube GBI Putra Official. Kami juga mengundang setiap jemaat untuk boleh mengikuti doa malam setiap Selasa dan Jumat pukul 20.00 melalui akun Instagram @sukino_taryadi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Sepanjang hidup kami melihat dan mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas hidup kami. Karena itu saat ini kami hendak memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami juga merindukan firman-Mu yang kudus untuk dinyatakan atas hidup kami, karena kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah tuntunan dan pegangan bagi hidup kami, sehingga dari waktu ke waktu hidup kami boleh semakin menjadi seperti Engkau. Kami juga memohonkan pertolongan-Mu atas setiap jaringan internet dan perangkat yang kami pakai untuk mengikuti ibadah online ini, supaya bisa bekerja dengan baik, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Sebelum memulai ibadah ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama dari rumah kita masing-masing untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan ada di antara kita yang hanya diam atau menjadi penonton, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang sejati, Dia layak untuk dipuji dan disembah. Selamat memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GBI Putra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, gereja kita tercinta, di mana tempat kita melayani Tuhan, di mana tempat kita beribadah, genap hari ini berusia 13 tahun. Dan kami segenap tim PW mengucapkan Happy Anniversary ke-13 buat GBI Putra. Tuhan Yesus nantiasa berkenan dan terus menopang gereja kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan.
Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Ya gunung batu, kota benteng yang teguh dan perisai kita. Haleluya. Mari angkat suaramu. Sama kita katakan. Yesus satu-satunya. Karang yang teguh.
kita dan kubu pertahanan kita adalah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik. Kita akan menabur. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui QR code ya, yang ada di layar Bapak, Ibu, dan Saudara masing-masing. Terima kasih, selamat mempersembahkan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami berdoa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus, buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus kami mau mempersembahkan yang terbaik, memberi yang terbaik, menabur yang terbaik. Dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya Tuhan memberkati Tuhan setiap pemberian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mempersembahkan yang terbaik. Tuhan Yesus berkati. Glory to God in the highest. For your great and matchless name, I worship you and honor you.
Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita yang pada hari ini sungguh istimewa sekali. Kenapa? Karena minggu lalu kita merayakan seulang tahun yang nggak terlalu enak. Kita merayakan ulang tahun ibadah online kita persis 1 tahun. Kita mulai ibadah online tanggal 22 Maret. Jadi minggu ketiga bulan Maret tahun 2020. Jadi minggu lalu tepat kita 1 tahun ibadah online. Dan minggu ini GBI Putra itu memasuki tahun ke-13 dari perjalanannya. Kita memulai ibadah kita tanggal 3 Februari, tapi gereja ditahbiskan pada tanggal 30 Maret tahun 2008. Nah, dalam momen yang sungguh menurut saya istimewa ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengajak kita melakukan suatu perenungan. Mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Israel di Ulangan 8 ayat yang kedua, di mana Tuhan itu berkata demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi Israel itu melakukan satu perjalanan panjang sekali 40 tahun dan kemudian mereka diminta untuk stop, berhenti sebentar dan kemudian lakukan perenungan, mengingat. Jadi kita lakukan dalam ibadah ini, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk anugerah demi anugerah yang kami jalani selama tahun-tahun ini, terutama 1 tahun terakhir. Dan kami sungguh ingin menyatakan Tuhan bahwa kami melihat dan mengakui pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan atas kami sekalian, termasuk Tuhan Jemaat GBI Putra, sehingga kami tiba pada hari ini. Dan hari ini Tuhan pimpin kami melalui Roh Kudus untuk boleh melihat ke belakang dan melihat ke depan. Dan mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan dan ambil pelajaran. Dan di situ kami akan maju menghadapi masa depan. Hari ini kami undang Roh Kudus boleh bekerja atas kami semua. Kepada setiap orang di setiap ruangan, di setiap rumah. Kepada mereka yang ikuti ibadah ini di perjalanan ataupun sedang ketika ada di rumah. Tuhan hamba berdoa supaya kuasa yang sama menjamah kami. Sehingga kami pada hari ini sungguh-sungguh boleh diberkati oleh karya Roh Kudus. Pakai hambamu pada hari ini Tuhan menyampaikan perkara-perkara yang adalah dari pewahyuan Roh Kudus saja. Dan setiap kami boleh terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Kami naikkan doa ini dan terima jawabannya dalam nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin, amin, haleluya. Saudara terkasih, GBI Putra dimulai dengan suatu beban. Ada banyak orang datang ke saya dan minta supaya dikonseling. Dan saya lalu bertanya kepada mereka, kenapa enggak sama gembalamu saja? Dan beberapa jawaban sangat amat tanda kutip mengganggu saya, yaitu, waduh, saya punya gembala itu sibuk sekali, dia nggak ada waktu untuk mengkonseling saya. Nah, bagi saya, ini menjadi sesuatu pergumulan. Dan kemudian saya diingatkan oleh apa kata firman Tuhan di dalam Matius pasal ke-9. Ayat yang kita baca adalah ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Begini kata Tuhan Yesus. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara perhatikan satu hal yang menurut saya adalah penting. Tuhan Yesus tidak mengatakan saya akan handle semua, enggak. Dia justru meminta murid-muridnya untuk berdoa supaya katanya Bapa di sorga mengirimkan pekerja-pekerja untuk mengurus tuaian ini. Saya terbeban, tapi saya tidak mau. Beberapa waktu kemudian, saya menerima satu tawaran pekerjaan untuk menjadi editor dari satu surat kabar nasional. Saya minta waktu 1 minggu untuk berdoa.
dan saya bilang sama Tuhan, kasih tahu sama saya apa kehendak Tuhan dalam hal ini. Dan kemudian ada satu orang, almarhum kakak ipar saya, Ai Hung, yang sedang berdoa di rumahnya. Dan kemudian terima suatu penglihatan yang dia nggak tahu kenapa. Jadi dia kemudian kasih tahu sama saya lagi doa dan dapat suatu penglihatan, yaitu katanya dia melihat saya, istri dan 2 anak saya sedang ada di tepi suatu ladang, sedang menuai, dan kelihatan sekali ada sukacita, tapi ladangnya itu tanpa tepi, saking luasnya. Ya. Tidak ada tepinya itu. Nah, seketika itu saya sadar bahwa ini bukan soal jadi editor surat kabar. Ini bicara penggembalaan. Beberapa waktu kemudian, saya pergi ke Papua pada bulan Mei tahun 2007. Nah, di Papua saya bersama dengan pendeta Amos Jarat 6 dan kami kemudian ketinggalan pesawat. Karena ketinggalan pesawat, maka terpaksa kami berdua ini menunggu terus. Kami ada di satu kamar hotel, tunggu kira-kira 6-7 jam. Di sana saya bilang sama pendeta Amos, saya bilang saya udah lama nggak didoain. Saya bilang tolong didoain. Jadi dia mendoakan saya dan kemudian terima satu pesan Tuhan yang dia tulis di kertas. Intinya mengatakan begini, bahwa Tuhan itu memberikan kepada saya satu lampu hijau untuk merintis suatu pelayanan di Jakarta. Dan inilah tandanya. Yaitu bahwa di Jakarta saya akan dicari oleh satu orang pria. Ya, orang ini punya satu gedung. Dan dia akan meminta saya memakai salah satu tempat di gedung itu untuk kebaktian. Kalau saya ketemu orang itu, saya mesti ikuti dia karena itu orang itu diutus oleh Tuhan. Pada bulan September tahun yang sama, 2007, saya khotbah di waktu itu nama si GBI Rehoboth di Duta Merlin. Habis kebaktian, ada orang minta didoakan. Dan orang ini, menurut pengakuannya, ternyata sudah mencari saya selama 1 tahun tanpa kenal saya. Nama orang ini adalah Bapak Jamsu Papan. Saya nggak tahu dia kenapa dia cari saya. Dia cuma bilang, saya udah cari Anda selama 1 tahun. Ya. Nah, ketika ketemu juga nggak ada apa-apa, dia cuma bilang, saya pengen ngajak makan aja. Nah, demikianlah kami makan di meja makan, dan kemudian Pak Jamsu, waktu itu masih orang Buddha. Dia bilang begini, saya punya gedung di Jalan Gunung Sahari, namanya Gedung Putra. Lantai 8 kosong. Silakan pakai untuk gereja. Saya tahu inilah orang yang dikatakan oleh pendeta Amos Jarat. Nah, demikianlah GBI Putra itu mulai ibadah tanggal 3 Februari tahun 2008. Ya. WL waktu itu adalah Ibu Gita. Ya. Nah, Ibu Gita terpaksa datang muncul dari rumah naik gerobak karena waktu itu depan rumahnya kebanjiran. Ya, jadi dengan susah payah akhirnya datang, kita mulai ibadah pertama pada waktu itu 3 Februari tahun 2008. Lalu habiskan tanggal 30 Maret. Nah, jadi jelas sekali dalam situasi ini ada tuntunan Tuhan, ada kehendak Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dan kita tiba pada hari ini, jalani pandemi ini, selama 1 tahun terakhir ini saya meyakini bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu ya, yang mesti kita dapatkan ya, selama 13 tahun perjalanan, 12 tahun perjalanan, ya, kemudian juga 1 tahun pandemi ini. Apa saja pelajarannya, saudara sekalian? Yang pertama menurut saya adalah di sini kita melihat 2 hal tentang yang namanya kualitas dan kuantitas dalam soal kerohanian. Dan adalah penting kita ini membedakan keduanya ini. Begini maksud saya, saudara sekalian. Saya melihat pentingnya untuk kita melihat sisi ini, kualitas dan kuantitas kerohanian. Dan adalah penting kita menjawab 2 pertanyaan penting ini. Apa hubungan antara kualitas dan kuantitas? Pertanyaan kedua adalah, kita ini mesti mulai dari yang mana? Ya. Nah, untuk itu saya kasihkan contoh begini. Bapak Ibu lihat lengkung emas ini. Ya, saya tunjukkan lengkungnya ya, lengkung emas ini. Nah, orang lihat lengkung ini, nggak usah lihat tulisannya. Saya rasa sebagian besar orang bisa tahu bahwa ini adalah namanya logonya McDonald's. Ya,
restoran hamburger. McDonald's itu betul-betul raksasa karena dia itu mempunyai lebih dari 38.000 cabang di lebih dari 100 negara. Dan setiap hari dia ini menemui pelanggan yang datang itu banyaknya adalah 60 juta orang. Kalau dihitung-hitung lagi, dilihat lagi, maka pegawainya itu adalah 1,8 juta orang di seluruh dunia dan omsetnya tahun 2019 adalah 300 triliun. Bisakah Bapak Ibu bayangkan jual burger dan omsetnya satu hari itu bisa hampir 1 triliun. Ini raksasa benar. Nah, apa yang membuat McD ini, istilah kita di sini McD, apa yang bikin McD itu bisa demikian ngetopnya? Karena begini, kemanapun kita pergi ke McD di seluruh dunia, negara manapun juga, kita sudah tahu apa yang akan kita dapatkan. Menunya akan sama dan rasanya akan sama. Di negara manapun juga. Nah sekarang coba bayangkan, kalau kita ini masuk McD Jakarta, wah enak banget. Suka banget. Sampai di Bandung. Kita masuk lagi nih. Rasanya kok beda? Geser ke Jawa Tengah. McD jadi rasanya manis-manis tuh. Kita ke Manado. Waduh rasanya nampol. Pedes banget McD-nya itu. Apalagi sampai ke luar negeri. Lebih rasanya itu beda lagi. Nah kalau di setiap tempat itu beda. Siapa yang mau masuk ke McD? Kalau dia nggak tahu apa yang dia akan dapatkan. Maksud saya begini. Di sini ini soal kesamaan rasa ini adalah bicara soal kualitas. Nah, kualitas itu akhirnya memberikan yang namanya kuantitas. Ya. Tapi di sini kita perlu menyadari begini, okay? Kuantitas yang ada begitu besarnya, begitu banyak cabangnya, berpuluh-puluh ribu, itu menunjukkan kuantitas. Saya ulang, kuantitasnya menunjukkan kualitasnya. Tapi dalam kerohanian tidak demikian. Dalam kerohanian, kuantitas itu belum tentu kualitas. Jumlah yang banyak bukan berarti bahwa hasilnya itu, kualitasnya itu bagus. Ya. Nah, saya ingin tekankan begini Bapak Ibu sekalian. Kuantitas itu penting. Ya. Coba kita baca ya. Oke, kita baca. Di dalam Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang ke-9. Perhatikan ya. Yesaya 19 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, seluruh bumi ini kan jelas sekali bicara soal kuantitas. Seluruh bumi, semua manusia di bumi ini. Ya. Nah, saudara saya, kita ini ingin angka besar. Ya, kita ingin seluruh dunia itu kenal Tuhan. Nah, itu tidak salah. Yang menjadi salah adalah kalau hanya itu yang kita kejar. Menjadi salah kalau itu adalah satu-satunya ukuran yang kita pakai untuk mengukur kerohanian kita. Saya kasih contoh yang lain lagi, oke? Kita baca ayat satunya lagi, oke? Matius pasal yang ke-20, oke? Kita baca ya. Ini umum sekali, kita ada sering bolak-balik udah ngerti. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi Tuhan itu mau segala bangsa. Nah, ini bicara soal apa? Ini bicara soal kuantitas, ya. Tetapi segala bangsa ini dijadikan apa? Orang Kristen saja? Bukan. Jadikan segala bangsa muridku. Dan murid ini bicara tentang kualitas. Jadi kuantitas penting, tapi kualitas, saudara sekalian, juga penting. Jadi kedua-duanya ini jangan dipertentangkan. Karena keduanya ini saling melengkapi. Ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah yang tadi itu. Yang mana yang harus kita mulai duluan nih? Kita mesti mulai dengan kuantitas duluan atau dengan kualitas duluan? Nah, saya mengusulkan begini, saudara sekalian, bahwa kalau kita mulai dengan kuantitas dulu, maka kita akan repot pada saat angka itu membesar. Ya, karena semakin besar angka itu jumlah, maka juga semakin sulit kita
untuk melakukan yang namanya peningkatan kualitas karena jumlah yang besar ya. Sebaliknya, kalau kualitas duluan juga bukannya nggak ada masalah. Karena kualitas itu seringkali makan waktu lama dan orang seringkali itu tidak sabar dengan penantian tersebut. Saudara terkasih, kualitas ini menjadi penting karena iman itu selalu akan diuji. Itu yang patut kita pahami. Kalau kualitas kerohanian jelek, ketika ujian datang, orang itu rontok. Ribuan orang ikut Tuhan Yesus. Alami mujizat, terima mujizat. Ya. Lalu kemudian Yesus di mana mereka itu datang. Nah, kadang-kadang dengan susah payah pun mereka datang. Nah perhatikan begini. Bahwa di Yohanes pasal 6 itu diceritakan satu peristiwa ini. Di mana Tuhan Yesus itu khotbahnya itu keras. Menurut saya ya oke, nggak terlalu keras-keras amat, agak keras. Dan kemudian efeknya adalah menurut saya sesuatu yang menyedihkan. Coba kita baca ya. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-60. Kita mulai baca. Yohanes 6, ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perhatikan kata-kata mereka, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Maksudnya siapa yang sanggup menerimanya? Saudara sekalian, bahkan Tuhan saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Bahkan Tuhan saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Mereka bilang begini, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya atau sanggup menerimanya? Nah, dalam kata-kata ini tersirat bahwa siapapun juga nggak bisa terima perkataan demikian. Ada tersirat di situ. Ada tersirat bahwa karena saya tidak bisa terima, maka orang lain juga pasti tidak bisa terima. Lalu Alkitab mencatat yang menyedihkan ini. Oke, ayat yang ke-66. Oke, ayat yang ke-66. Coba kita lihat. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ini catatan yang menyedihkan. Bahwa akhirnya mereka lepas pengirim mereka dari Tuhan hanya gara-gara suatu khotbah yang keras. Nah, jadi secara kuantitas pelayanan Tuhan Yesus itu merosot sekali. Ribuan orang pergi. Ya. Tetapi yang tersisa adalah orang-orang yang akan dipakai untuk mengubahkan dunia. Ini penting buat kita pahami. Saudara coba baca cerita Gideon ya. Ketika maju berperang, Gideon itu punya tentara itu 32.000 orang. Ya. Nah kalau saudara-saudara maju berperang dengan tentara begitu banyak, 32.000 itu kita jadi mantap kan ya. Nah kenapa? Karena katanya kekuatan itu muncul dari jumlah. Jumlahmu besar, kekuatanmu besar. Itu banyak orang berpikir demikian. Tapi rupanya Tuhan punya pandangan yang berbeda sama sekali. Menurut Tuhan, 32.000 itu katanya terlalu banyak. Kurangin. Nah kalau saudara jadi Gideon, bayangkan katanya tentara terlalu banyak nih. Di mana-mana nggak ada yang namanya terlalu banyak. Orang maju berperang, tentara banyak, bagus. Tapi namanya Tuhan, sudah kasih perintah. Oke? Dan kemudian jangan dibantah. Oke? Nah sekarang Gideon dapat tugas nih. Suruh orang pulang. Dia bilang begini. Yang takut perang, silahkan balik kanan dan pulang. Oke, yang takut perang. Yang takut putar kanan, pulang. Manusia itu paling gak suka dibilang penakut. Jadi si Gideon tuh barangkali berpikir begini. Aku ngomong gini paling ya putar balik kanan pulang ke rumah paling juga cuma 50, paling 100. Rasanya dia mungkin mau pingsan kali ya ketika dia lihat bahwa yang putar balik dan pulang dan terang-terang ngaku saya penakut. Jumlahnya adalah 22.000 orang. 2/3 tentaranya hilang. Tinggal 1/3. Tinggal 10.000. Kepala udah sakit nih. Tuhan bilang, enggak. Masih terlalu banyak. Potong lagi. Kurangin lagi. Betul-betul Gideon ini hampir kena serangan jantung. Oke, akhirnya oke lah. Apa boleh buat? Dikasih tahu lagi. Oh ya, minum semua. Mereka minum. Nah, yang minum itu dengan berutut, ambil air, taruh di mulut,
Oke, ini boleh ikut perang. Nah, yang minum berlutut kemudian mukanya itu langsung ke air, itu disuruh pulang. Yang pulang itu 9.700 orang. Nah, saudara sekarang bayangkan begini. Berarti kan hanya tinggal 300. Aslinya itu 30.000. Sekarang tinggal 300, saudara sekalian. Itu kalau kita hitung-hitung itu, kan tinggal 1%. Jadi 99% nggak dipakai. Hanya 1% yang dipakai. Nah sekarang saudara pikir baik-baik. Oke? Pikir baik-baik. Saudara itu pilih yang mana nih? Ya. Saudara pilih punya 32.000 tentara, tapi 99% itu penakut, nggak bisa dipakai. Atau mending punya 1%, punya 300 tapi berani semua. Saudara pilih yang mana? Saya tahu saudara pilih yang mana. Mendingan kita punya yang sedikit ini, tapi kualitasnya itu unggul. Ini berita dari University of South Carolina ya. Dia punya berita di sini ya. Yaitu bahwa pandemi ternyata adalah ujian iman bagi orang percaya, bagi gereja, dan bagi komunitas. Jadi kualitas itu ternyata penting, terutama ketika krisis dan pandemi melanda hidup kita. Di sini kualitas itu menentukan apakah iman kita akan bertahan atau tidak. Nah, apakah kita akan jaga ibadah kita atau tidak? Karena saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak jaga ibadah kita juga tidak akan menjaga kita. Sebab yang namanya efek daripada ibadah kepada orang percaya itu sudah sangat amat terdokumentasi dengan baik. Ya. Sekalipun ini hanya ibadah yang sifatnya online, tidak tatap muka, tapi efek dampak positifnya tetap sangat amat luar biasa. Nah, ada banyak riset tentang hal ini, tapi saya mau kutip riset yang dilakukan oleh yang namanya APA, American Psychology Association, Persatuan Psikologi Amerika Serikat. Dan mereka menemukan begini, bahwa ada yang penting begini. Mereka ini pengen tahu, kenapa ya ketika pandemi ada orang hadapi dengan tenang, dengan penuh damai, sebaliknya ada orang kemudian hancur. Dan mereka menemukan bahwa ternyata yang menentukan itu adalah kualitas rohani seseorang sebelum pandemi terjadi. Kalau seorang sebelum pandemi sudah punya kekuatan, ketika dia masuk pandemi, dia tetap bertahan. Tapi yang kualitas rohaninya itu tidak bagus sebelum pandemi, ketika masuk pandemi dia alami goncangan besar. Nah, saya rasa ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7. Coba kita baca. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi yang namanya krisis, yang namanya masalah, yang namanya pandemi, itu semua itu memunculkan sesuatu yang penting sekali tapi tersembunyi, yaitu fondasi. Ya. Kalau tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada angin, maka kita tidak akan tahu fondasi seseorang itu sebenarnya pasir atau batu. Ya. Nah, di sini juga jelas bahwa seseorang tidak menunggu sampai krisis untuk perbaiki fondasinya. Pada saat krisis terjadi, sudah telat. Ya. Nah, ini menurut saya kesalahan banyak orang. Nah, saudara sekalian, itu yang pertama ya. Kita menemukan bahwa pentingnya ini kualitas ibadah. Okay? Lalu kemudian refleksi yang kedua, yang kita bisa dapatkan dari perjalanan kita selama setahun lalu pandemi dan selama 12 tahun ke belakang gereja kita.
kita melihat di sini pentingnya dua aspek ibadah yang saling melengkapi, yaitu yang namanya aspek ibadah korporat dan ibadah individu. Nah, ada waktunya kita ibadah bersama-sama. Pada hari Minggu kita kumpul bersama-sama sebagai satu jemaat lokal, bagian dari tubuh Kristus, kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyatakan ibadah kita kepada Tuhan. Ya, ada aspek demikian. Ya, tapi ada lagi aspek individu, di mana kita itu secara pribadi membangun suatu ibadah kita di hadapan Tuhan yang sering disebut orang namanya saat teduh atau yang seperti itu. Ya, di mana kita sendirian bersama dengan Tuhan dan kita memuji Tuhan, bicara dengan Tuhan dan minta petunjuk Tuhan yang seperti demikian. Sebagian orang itu biasanya membuat suatu kesalahan. Dia kejebak pada yang pertama. Bahwa yang penting dan seringkali satu-satunya adalah yaitu ibadah rame-rame korporat. Hari Minggu, that's it. Di luar lain, nggak ada yang dia lakukan. Jadi akhirnya kita ketemu dengan orang-orang yang super rohani pada hari Minggu. Tetapi pada hari biasa dia super seenaknya dia. Dia nggak merasa perlu untuk bertanya sama Tuhan. Dia nggak perlu connect sama Tuhan. Dia nggak perlu minta pimpinan Tuhan. Nggak perlu. Buat dia yang namanya kerohanian. Ibadah itu hanya hari Minggu bareng-bareng. That's it. Saudara lakukan itu, sudah. Nah, tapi di zaman pandemi ini nih, di mana sekarang ibadah korporat itu secara tak muka nggak bisa ada, kita sekarang bisa kejebak kepada yang satunya nih. Yaitu kita ini jadi terlalu menekankan yang ibadah sendirian ini. Kita merasa bahwa ibadah bersama itu ditiadakan. Jadi pada masa pandemi demikian, maka situasi jadi serba terbalik. Yang normal menjadi tidak normal, yang tidak normal menjadi normal. Kerohanian kita akhirnya cenderung menjadi individualistik. Ya. Ibadah kita menjadi sesuatu yang sifatnya hanya kita sendiri. Tidak ada unsur bersamanya. Ya. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita ini kejebak. Kejebak apa? Merasa tidak perlu lagi yang namanya ibadah bersama. Ya. Nah, saya tahu ini, godaan ini besar. Kenapa? Karena masa pandemi demikian memberikan kepada kita suatu saya sebut apa ya, kenyamanan itu menemukan puncaknya, yaitu nyaman buat saya. Dan kebaktian online itu nyaman, ya kan? Nyaman. Okay. Tidak ada orang yang tahu kita kebaktian apa enggak? Ya enggak ada yang tahu. Coba kita sama Tuhan aja tuh. Ya. Lalu kemudian mau jam berapa aja bisa. Mau jam 9 pagi, 9 malam, jam 3 subuh, oke semua. Tinggal nyalain aja YouTube-nya itu. Bukan hanya itu. Ternyata mau pakai baju apa aja boleh. Mau sarungan kek, mau handukan kek, mau pakai baju renang kek, pakai baju Adam kek, semua oke. Ya, karena nggak ada yang tahu. Lalu kemudian bukan hanya itu. Mau sambil duduk, setengah baring, tengkurap. Ya, mau kemudian miring dengan kepala ditopang demikian, mau mungkin mau segala cara itu boleh, karena nggak ada yang tahu. Oke saja semua itu. Mau ibadah dari mobil kek, dari resto kek, di ruang tamu kek, kamar tidur kek, kamar mandi kek, oke semua. Nyaman sekali. Mau sambil kusuk, mau sambil ngunyah kacang sama kuaci, sama minum es kepala Milo, semuanya oke. Nah, bukan hanya itu. Saya temukan bahwa mau dandan, mau mandi kek, nggak mandi kadang. Pokoknya begini, terserah. Ya, senyaman-nyamannya. Pilihan banyaknya bukan main. Ada ribuan pendeta di YouTube. Ada puluhan ribu khotbah tersedia. Tinggal pilih aja yang mana. Yang ini kalau ngomongnya itu rada sadis-sadis, kita nggak suka. Klik, hilang dia. Yang ini kurang lucu. Klik, hilang dia itu. Yang ini sebenarnya lucu banget. Mari kita nonton dia. Dan kemudian habis kita nonton, diusulkan lagi banyak sekali. Yang ini, waduh pinter banget loh dia itu. Ngeramal loh, bulan depan gimana, tahun depan kayak apa ya. Mari kita nonton yang demikian. Dan tanpa sadar, saudara-saudara sekalian, akhirnya yang menjadi kita punya filter itu cuma satu. Bahwa orang ini berbicara apa yang nyaman buat saya. Di sini kita bisa keracunan. Jadi
saudara sekalian, saya ini melihat bahwa ada kecenderungan bisa terjadi yang namanya kecenderungan untuk seorang itu terlalu nyaman dengan individunya itu, ya. Sehingga kita nanti ketika ibadah tatap muka dibuka, barangkali kita mengatakan saya nggak usah, kenapa? Nyaman sekarang kebaktian online. Nah, perhatikan Ibrani 10 ayat 24-25, coba kita bacainnya ya. Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi anjurannya adalah kita saling memperhatikan. Dan saling memperhatikan ini hanya bisa terjadi dengan baik kalau tatap muka. Online bisa nggak? Ya bisa sih. Kita bisa telepon, bisa Zoom. Tetap beda dengan tatap muka. Nah, untuk itu maka anjuran daripada penulis Ibrani adalah kita jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah kita. Ya, jadi saudara sekalian, ketika tidak lama lagi kita berharap ibadah tatap muka dimulai, mari kita tatap muka. Okay. Ibadah online tetap kita lakukan untuk mereka yang ada di luar kota, di luar negeri, yang mau ikuti ibadah kita, tetap kita akan lakukan ibadah online kita, ya, sehingga mereka semua juga tetap bisa diberkati. Nah, saudara sekalian, begini, ada sekarang yang ketiga, okay. Refleksi yang ketiga adalah begini. Saya merasa bahwa kita mesti belajar membedakan mana yang esensi, mana yang aksesori. Mana yang adalah penting harus ada dan mana yang hanya sekedar tambahan. Pandemi ini membuat kita ini akhirnya menyadari dan berusaha mencari tahu apa yang penting dan apa yang sebenarnya tidak penting-penting amat. Ya. Pandemi ini memaksa kita untuk berpikir dan menganalisa karena selama ini sebelum pandemi kita ini lakukan banyak hal. Kita lakukan banyak hal, kita makan, kita jalan, semua seringkali dilakukan tanpa mikir, tanpa doa. Ya. Dulu mau ke luar rumah, ya ngelancar aja kata orang. Oke, dulu pengen makan di restoran, masuk aja. Ya. Dulu pengen kemana kayak keluar kota, keluar negeri, ya tinggal beli tiket jalan aja. Nggak pikir terlalu banyak. Nah, sekarang ini kita mesti mikir dulu nih. Sebelum kita masuk ke mall. Sebelum duduk di restoran. Sebelum kita kumpul-kumpul. Kita mesti mikir resikonya. Pandemi ini dalam hal ini menurut saya sebenarnya menjadi berkat. Saudara sekalian. Sekalipun ya kita mesti mengakui dia juga membawa banyak sekali kekacauan dan kehancuran. Pandemi memaksa kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh hidup kita sendiri ya. Nah, antara yang namanya esensi dan aksesori. Saya kasih contoh ya. Yang namanya jalan-jalan itu aksesori, bukan esensi. Ya. Setahun tidak ada jalan-jalan, ya hidup juga. Ya, tapi Pak, hidupnya sengsara Pak. Iya sengsara, tapi hidup kan. Ya. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, ada lebih. Kemudian saudara-saudara juga situasinya sudah baik nanti, silakan jalan-jalan, ya. Oke, boleh, ya. Kemudian makan di resto itu adalah aksesori, bukan esensi. Maksud saya begini, ya. Ternyata makan di mana aja juga bisa, nggak mesti di restoran gitu, ya. Yang esensi itu makannya, oke. Tempatnya itu cuma aksesori. Ya, kita mesti bedakan mana yang esensi, mana yang aksesori. Ya. Ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Itu yang dimaksud dengan aksesori. Ya. Doa kita berubah. Dulu doa kita adalah, kita minta apa sih? Kita doa minta tempat parkir. Kita doa supaya hujan nggak turun. Gitu aja sih. Sekarang doa kita kan beda. Sekarang nggak doa tempat parkir Pak. Kenapa? Karena parkiran mall sekarang kosong. Oke. Bukan itu maksudnya saudara sekalian. Maksud saya adalah begini. Bahwa kita sekarang menemukan esensi. Kita sekarang menyadari bahwa doa kita sekarang lebih ke arah untuk kesehatan.
untuk keselamatan. Kita sekarang mendoakan keluarga, mendoakan saudara, mendoakan bangsa negara, mendoakan hal yang sebelumnya itu barangkali tidak pernah kita doakan. Doa kita berubah, ya, karena kita sekarang sadar mana esensi, mana aksesori. Saya meyakini bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik, ya. Sekarang barangkali kita lebih menghargai ibadah. Saya tahu bahwa sebagian besar saudara sekarang jadi lebih banyak ibadah. Ya. Dulu barangkali seminggu sekali, oke. Nah sekarang kita punya Selasa, ada Jumat, ada acara doa malam di Instagram. Jadi paling tidak kalau kita ikut semua, seminggu ini sudah 3 kali. Barangkali ada yang lebih tiap malam ikuti ibadah, karena banyak sekali pilihannya. Barangkali ada yang dalam 1 hari minggu ikuti 3, 4, 5, 6 ibadah. Barangkali, ya. Tapi dan saya dukung itu saudara sekalian, karena begini, kita sekarang ini banyak waktu loh. Dulu sering ada kumpul rame-rame, dulu sering kali kemana gitu, sekarang nggak bisa di rumah. Jadi waktu kosong ini banyak. Dan waktu kosong yang banyak ini, itu lebih baik kita pakai untuk ikut ibadah. Toh? Jadi bagus, saya dukung. Cuma saya ingin tekankan juga, ujung-ujungnya bukan hanya sekedar jumlah ibadahnya. Tapi ada tidak perubahan karena ibadah-ibadah itu. Jangan sampai ibadahnya sudah naik 5 kali lipat dari sebelum pandemi. Tapi ngaconya tetap sama tuh. Ngomelnya tetap sama. Nyelekitnya tetap sama. Ngamuknya tetap sama. Kalau demikian penambahan jumlah ibadah itu untuk apa? Saya tekankan ini karena Tuhan Yesus berkata demikian di Matius pasal 7 yang tadi kita baca. Oke, perhatikan ya. Apa yang membedakan antara satu orang itu punya fondasi itu pasir, satu lagi adalah batu. Coba kita bacanya Matius 7. Oke. 24. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, lalu kemudian 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi apa yang membedakan fondasi pasir dengan fondasi batu? Dua-duanya sama-sama ikut ibadah. Dua-duanya mendengarkan firman Tuhan, bedanya cuma satu. Yang satu mendengar dan tidak melakukannya, yang satu mendengar dan melakukannya. Yang dengar tidak melakukan, fondasinya pasir. Yang mendengar dan melakukan, fondasinya batu. Ketika ujian datang, pandemi terjadi, krisis melanda, datang yang namanya hujan, banjir, angin, yang satu bertahan, yang satu hancur. Maka saudara-saudara sekalian, kita belajar mana esensi, mana aksesori. Kita belajar apa itu esensi bergereja. Apa artinya menjadi gereja? Oke, coba saudara lihat ya, ini ada berita nih dari Melbourne. Yaitu ada satu gereja bersejarah yang bagus sekali dengan jendela kaca patri, ternyata kemudian gereja kosong dijual. Jadi tempat tinggal tersembunyi katanya, yang luar biasa mewah, di dalamnya itu mewah sekali, dengan ruang tengah yang penuh sinar matahari lah, dapurnya itu bagus lah, kemudian kamar mandinya itu seperti di spa katanya. Nah tapi saya bilang ini berita juga nggak terlalu benar. Kenapa? Apakah gereja itu dijual? Bukan, yang dijual itu bukan gereja. Yang dijual itu adalah tempat ibadah. Bukan gereja. Gereja itu artinya kumpulan orang percaya. Jadi gereja itu terdiri dari apa? Bukan bata, tapi manusia. Jadi adalah salah kalau seorang mengatakan bahwa orang teman dan mengatakan ini gedung Bali United, ini gereja kami di sini. Kalau dia maksudnya itu gereja dalam arti gedungnya, itu bukan gereja, itu tempat ibadah. Gereja adalah manusianya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandemi tanpa ada ibadah tatap muka ini, itu memaksa membuat kita akhirnya harus memeriksa hubungan kita dengan
Tuhan dan juga dengan sesama kita. Ya. Selama ini kita bisa sembunyi di balik kegiatan ibadah dan pelayanan kita. Kita bisa bilang, saya sudah ibadah, saya sudah pelayanan, saya oke. Tapi sekarang kita nggak bisa berkumpul lagi, pelayanan terhenti. Waktunya untuk kita sekarang memeriksa esensi iman kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan kita yang kita kasihi. Guru saya mengajar saya begini, bahwa setiap kali kamu selesai mengkonseling seorang, kasih dia kiss. Oh, bukan maksudnya cium dia, bukan sama sekali. Kiss itu singkatan. KISS. K itu adalah keep, I itu improve, S itu adalah start, S berikutnya adalah stop. Keep. Apa yang harus terus kita lakukan yang sudah bagus dalam hubungan kita dengan Tuhan? Apa yang harus kita improve? I. Yang harus kita perbaiki. Udah ada, tapi perlu bisa ditingkatkan. Apa itu? Kita mesti periksa apa yang harus kita mulai lakukan. Start. Sebelumnya nggak ada, sekarang mulai dilakukan. Kita mesti cek apa yang harus kita stop. Tuhan nggak berkenan, kita mesti hentikan. Itu case. Ya. Jadi ketika kita pada hari-hari ini datang ke hadapan Tuhan, mari kita periksakan hal-hal ini. Ya. Saya coba mengajak kita untuk melihat dari satu cerita ini. Seorang profesor, dokter, ahli bedah, Atul Gawande. Saya senang baca buku beliau karena penulis yang sangat luar biasa. Ya. Sekalipun dia bicara soal sifatnya medis, tapi bisa mengaitkannya dengan kehidupan kita. Nah, Atul Gawande itu bicara begini, bahwa dia mengajar dan mengajak para mahasiswa kedokteran dan juga teman-temannya untuk melakukan yang dia sebut dengan jedah. Dan dia mengatakan ada 3 jedah yang harus dilakukan ketika orang ada di ruang operasi. You mesti stop, dia bilang. Ya, jeda sebentar aja, tidak sampai 1 menit. Stop sebentar. Ya. 1, sebelum anestesi mulai, jeda dulu. 2, sebelum mulai memotong, stop, jeda dulu. 3, sebelum tinggalkan ruang operasi, stop dulu. Sebentar aja, nggak lama. Nggak sampai 1 menit. Jeda sebentar, stop, tenangkan diri, periksa nama pasien, peralatan, si pisau, gunting, kapas, semua. Dianjurkan orang lakukan itu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah rumah sakit yang lakukan jedah ini menemukan bahwa tingkat kematian pasien turun 47%. Ini tes tahun 2008. Kemudian jumlah komplikasi mayor, komplikasi besar yang terjadi gara-gara operasi itu menurun 36%. Jadi si Profesor Gawande ini mengusulkan untuk kita lakukan semua hal jeda-jeda ini dalam berbagai sisi hidup kita. Saudara terkasih, ini seperti polisi tidur yang kita nggak suka. Polisi tidur yang ganggu kecepatan kita. Orang nggak suka polisi tidur. Apalagi kalau bikinan orang-orang di kampung bikin sendiri ya. Nah sekarang ini, kita ini sedang masuki satu polisi tidur kehidupan. Sesuatu bangsa kita untuk memperlambat kecepatan kita. Yang namanya pandemi. Dan adalah penting dalam jeda besar ini, Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya kasih. Dalam jeda ini, ketika kita dipaksa oleh keadaan untuk memperlambat berbagai sisi hidup kita, untuk kita ini bisa jeda sebentar dan melihat ke belakang apa yang kita pelajari. Tapi juga untuk kita ini dengan bekal apa yang kita pelajari dari
masa lalu kita untuk kita jadi lebih baik dalam menghadapi masa depan. Jadi karena itu dalam momen yang sungguh berbahagia ini, di ulang tahun gereja kita yang ke-13 ini, saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama terima renungan ini. Lalu kemudian kita bertanya, what must I do? Apa yang harus saya perbuat untuk membuat saya menjadi seseorang anak Tuhan yang lebih baik? Untuk membuat saya menjadi seorang pelayan Tuhan yang lebih baik. Untuk membuat saya bisa melihat ke masa depan. Dan kemudian dari situ saya minta petunjuk Tuhan apa yang harus saya perbuat untuk saya bisa berhasil di masa yang akan datang ini, di hari depan ini. Saya ajak saudara pada saat ini untuk kita boleh sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan kita menaikkan doa kita. Minta Tuhan yang sudah ada di masa depan itu untuk menuntun kita. Maka saudara sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Saya sungguh terbeban untuk mendoakan Bapak Ibu yang adalah pasangan suami istri. Saya tidak tahu, ada yang mungkin baru menikah. Ada yang mungkin sudah bertahun-tahun menikah. Bolehkah saya undang suami istri untuk sama-sama, kalau Anda ikut ibadah ini bareng, untuk sama-sama berdiri dekat. Okay? Bolehkah Anda sebagai suami istri pegang tangan berdua, kalau ada anak-anak pegang tangan bareng. Saya ingin mendoakan, memohonkan satu berkat Tuhan atas pasangan-pasangan yang ada, keluarga-keluarga yang ada. Ya. Yang tidak bersama pasangannya, tapi sama anak-anak, bisakah tolong juga saya minta untuk boleh sama-sama mendekat. Okay? Pegang tangan, rangkul, dan kita akan berdoa. Kadang nggak terbiasa, tapi nggak apa-apa. Semua selalu ada yang namanya pertama kali, oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba mohonkan berkat secara khusus bagi setiap pasangan yang ada, juga bagi orang tua dan anak. Hamba-Mu memohonkan pada saat ini suatu berkat secara khusus dinyatakan dari sorga bagi setiap pasangan yang saat ini ada sedang mengikuti ibadah ini. Nyatakanlah berkat-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu berkatnya apa, tapi Engkau tahu persis apa yang kami butuhkan pada saat ini. Ada yang butuh kekuatan, ada yang butuh jamahan berkat mujizat Tuhan, ada yang memerlukan pengampunan, ada yang memerlukan kuasa kesembuhan. Hamba tidak tahu, tapi Engkau Tuhan melihat dari sorga dan tahu persis apa yang kami butuhkan. Jadi sekarang Tuhan Yesus, hamba-Mu memohonkan berkat secara khusus. Beda-beda buat tiap pasangan, buat tiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau terus menyatakan pimpinan-Mu atas GBI Putra. Gereja ini masuk ke tahun ke-13, semua karena anugerah. Dan ini Tuhan Yesus bukan basa-basi, tapi sungguh-sungguh. Kami meyakini gereja ini bertahan semata-mata karena anugerah-Mu saja. Jelas Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu murah hati atas kami sekalian, sehingga gereja ini bisa terus bertahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, mohonkan saat ini perjalanan kami ke depan Tuhan, hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan terus tuntun kami, pimpin kami, tuntun kami Tuhan, untuk kami ini boleh tiba kepada tujuan Tuhan, rencana Tuhan buat hidup kami sebagai rumah tangga, satu rumah tangga, kami juga sebagai satu gereja ya Tuhan. Hamba-Mu memohonkan saat ini Engkau Tuhan yang ada di masa depan, menuntun kami, pimpin kami, sehingga kami sepanjang jalan ini ada terus masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Memohonkan saat ini juga Tuhan pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, supaya bangsa kami bisa segera lepas dari pandemi ini. Tuhan pimpin presiden kami, wapres, para menteri, anggota parlemen, pimpinan parpol, pimpinan bangsa yang lain semuanya. Mohonkan Tuhan boleh menyertai, menuntun, memimpin para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka perbuat, membawa bangsa kami ini bisa lepas dari pandemi. Tidak hanya bangsa ini, kami memohonkan berkat atas dunia, atas muka bumi ini Tuhan, sehingga pandemi ini bisa segera berlalu, dan bahkan ada banyak orang seluruh muka bumi ini Tuhan
bisa sungguh-sungguh menerima kelegaan. Terima kasih, mohonkan saat ini Tuhan, berkat dinyatakan atas setiap orang yang sudah lakukan bagiannya, sehingga ibadah bisa berjalan. Kami mohonkan saat ini Tuhan, kiranya Engkau boleh menurunkan anugerah-Mu Tuhan, atas tim media yang bekerja keras di belakang layar, sehingga ibadah bisa ada. Berkati mereka yang ada di studio Tuhan Yesus. Berkati mereka yang ada yang bekerja di belakang layar komputer ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tim Present Worship. Memohonkan Tuhan, berkati juga mereka yang selama tahun-tahun ini mendukung gereja ini, ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati, dan berkati. Ya Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Sekarang turunkanlah berkat anugerah-Mu atas kami sekalian yang sudah ikut ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.